CCTV merekam detik-detik aksi terobos lampu merah zebra cross yang dilakukan oleh kendaraan mewah. Peristiwa itu diketahui terjadi di depan halte bus Transjakarta, Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas keamanan yang kebetulan ikut menyeberang bersama para penjalan kaki, panik hingga sontak menggedor bodi mobil yang menerobos lampu merah penyeberangan orang. Mobil pun seketika berhenti dan disusul turunnya dua pria mengenakan baju batik. Setelah sempat terlibat cekcok mulut, kedua pria tersebut kemudian membawa petugas security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman yang diunggah ke media sosial seketika viral dan menuai beragam reaksi warganet. Sementara itu, polisi menegaskan kedua belah pihak datang ke pos Pol Tamrin untuk dimediasi di mana keduanya sepakat saling meminta maaf. Dari kedua belah pihak menghubungi anggota Pospol kami, Pospol Tamrin, meminta bantu untuk dimediasi. Pada saat dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan. Sementara itu, terkait adanya pelanggaran lalu lintas serta indikasi dugaan pemakaian plat nomor palsu, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Raditya Jaya, A-News melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kejaksaan Agung melantik 5 pejabat baru di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat pagi. 5 pejabat baru tersebut yakni Kuntadi selaku Jampitsus, Asep Nanan Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer selaku Jampidum, Harli Siregar selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung, serta Patris Yusrian Jaya selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Pelantikan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan Presiden pengangkatan pejabat utama baru di tubuh Kejagung. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk keempat kalinya secara berturut-turut, aksi unjuk rasa terjadi di depan Gedung Kejaksaan Agung. Massa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Massa dan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa menuntut Kejagung segera tangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri guna mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Meski sempat terjadi aksi dorong, demonstrasi berjalan lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Ya, aksi unjuk rasa kembali digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Massa menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap dan segera diadili. Gabungan Aliansi Masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksinya, massa melakukan pembakaran ban dan melempari poster mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan telur busuk. Massa menuntut Febri segera ditahan dan diadili. Tuntutan kami simpel, Pak. Satu, tahan saudara Febri. Tangkap dan tahan saudara Febri. Itu tuntutan kami. Dan kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah perwakilan bertemu dengan pihak Kejati Jatim. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Mangkir karena sakit, ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa lagi pada hari Jumat. Kapus Penkum Kejaksaan Agung sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TF, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita telah terhubung dengan Salam Pulungan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang, Salam. Seperti apa situasi terkini pasca pelantikan 5 pejabat baru Kejagung dan kapan tepatnya ex-Jampitsus Febri akan diperiksa kembali? Ya, dan juga pemirsa, memang untuk rencananya pemeriksaan dari Febri Adriansyah ini dijadwalkan pada pukul 9 pagi hari tadi, namun hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Febri Adriansyah untuk dilakukan proses pemeriksaan dengan penyidik Kejagung yang hingga saat ini juga belum tiba di Kejaksaan Agung. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa dari Febri Adriansyah ini memang tersandung terkait dengan TPPU, kasus TPPU terkait dengan PT Asabri yang dimana ini ditemukan barang bukti berupa 74 kg emas dan juga valuta asing senilai ratusan miliar rupiah di kediaman Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan memang dimana dalam proses pemeriksaannya pada hari ini nantinya Febri akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, dimana nantinya proses pemeriksaan sendiri ini nantinya akan dilakukan oleh tim penyidik khusus yang dikenal sebagai tim 9, di mana
tim penyidik ini dibentuk Kejagung setelah menerima pelimpahan penanganan perkara dari Korps Tindak Pidana Korupsi Polri. Dan memang tadi disampaikan juga bahwa dari 4 orang yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, termasuk Febri diantaranya, ini 2 saksi sudah dilakukan proses pemeriksaan pada hari Rabu kemarin, dan tinggal 2 saksi lagi yang akan diperiksa yang memang dijadwalkan pada hari ini, yakni Febri dan juga berinisial NH. Namun untuk Febri sendiri ini hingga saat ini dari pihak Kejagung juga tadi disampaikan bahwa ini belum menerima kedatangan yang nantinya akan dilakukan proses pemeriksaannya di gedung utama di Kejaksaan Agung. Dan untuk NH sendiri memang belum dikonfirmasi apakah nantinya NH sendiri ini memang sudah hadir di Kejaksaan Agung untuk dilakukan proses pemeriksaan atau justru ini sudah dilakukan proses pemeriksaan. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa sebelumnya tadi dari pihak Kejaksaan Agung juga telah melantik sejumlah pejabat mulai dari Jampisus baru yakni Kuntadi dan juga Asep Nana Mulyana dan juga Wakil Jaksa Agung yang memang tadi sudah dilakukan proses pelantikannya kurang lebih 1 jam yang lalu. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Vida dan juga pemirsa, bahwa proses pemanggilan ini nantinya masih akan terus dilakukan. Jika nantinya Febri ini tidak menghadiri dari proses pemeriksaan pada hari ini, maka akan dilakukan secara jemput paksa yang memang untuk waktunya sendiri nantinya akan dilakukan dan juga ditentukan oleh pihak Jaksa Agung. Vina. Ya, terima kasih rekan Salam Pulungan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, meyakini Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya. Mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati. Sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harus membela, mendinginkan suasana, malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu.
dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja gitu. Mungkin semakin kontroversial malah mungkin nggak masalah bagi Bang Hotman gitu. Selain PWI Pusat, Media Independen Online atau MIO Indonesia juga melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Media Independen Online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya. Sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkilah, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Oh, kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya. Kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku siap menghadiri pemanggilan kepolisian sebagai terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Meski tengah memiliki masalah kesehatan, ia menegaskan tidak akan menghindari proses hukum. Don't worry lah. Don't worry. Seandainya Bang diminta... Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi... Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan tak cukup itu aja, Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa. Itu nggak masalah. Kalau gua bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop. Ya, pemirsa, menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah salah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Mahfud meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK.
Bapak Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada konflik of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri. Ya, sementara itu pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku mantan kliennya ex-Jampitsus Febri Adriansyah sangat sedih setelah ia memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Febri. Hotman juga menegaskan sudah tidak mengetahui lagi di mana keberadaan Febri. Setelah resmi mengumumkan mundur menjadi kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris terbang ke Singapura Jumat pagi. Ia akan menjalani pengobatan lanjutan terhadap masalah kesehatannya. Dalam kesempatan ini, Hotman menegaskan tidak mengetahui keberadaan mantan kliennya, Febri Adriansyah, yang hingga kini belum ditahan usai dijadikan tersangka kasus korupsi. Ya udah, gitu loh. Kemarin semenjak Abang komunikasi, apakah terdengar isu ada di apartemen di daerah Jakarta Selatan, apa benar? Bisa ngomong dong, karena dia kan belum ditahan, jadi ya dia bebas sebagai manusia bebas. Saya nggak bisa ngomong ini dan Terakhir posisinya di mana Bang Febri? Ya saya nggak tahu karena saya kan sudah terakhir ketemu dia Rabu lalu dan saya nggak bisa bilang nama gitu loh. Kemarin Rabu. Nggak boleh dong gitu dong. Nih lihat ini semuanya ya. Ya, dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Kebun Binatang Surabaya menyeret mantan Direktur Utama sebagai tersangka. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah dan berdampak pada pemeliharaan satwa. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan lembaga konservasi tersebut. Penyidik menemukan dugaan pemotongan anggaran pakan satwa serta penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Penyimpangan pengelolaan anggaran terjadi selama periode tahun 2016 hingga 2024 dengan nilai kerugian negara diperkirakan mencapai 10,2 miliar rupiah.
Akibat perbuatannya tersebut, sejumlah satwa di Kebun Binatang Surabaya tidak sehat dan tidak terawat. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan pelayanan dan perawatan satwa tetap berjalan dan penyidikan kasus ini masih terus berlanjut untuk mengungkapkan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Kebun Binatang Surabaya. Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya mengakibatkan bahwa fasilitas tidak terawat dengan baik, kotor, rusak, kemudian hewan-hewan juga berdampak pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi Tifauzia Tiasuma. Dengan demikian, sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum memasukkan dua pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari dua rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejalan dengan Abdul Fikar,
Praktisi hukum Egy Sujana mengingatkan Dr. Tifa untuk tidak terlalu berbesar hati. Sesuai pasal 75 ayat 4, jaksa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan baru dalam 7 hari ke depan pasca putusan sela. Paham gitu loh, atau tidak mengerti saya. Kok euforia seolah-olah kasusnya menang dan langsung hal-hal yang bersyukur itu, syukur sih wajib, bagus kita mensyukuri sesuatu. Tapi ini belum akhir, belum. Masih ada peluang dari jaksa untuk dakwaan yang diulang gitu loh. Nah, KUHP yang baru pasal 75 ayat 4 menyatakan boleh dapat diulang. Tapi persoalannya di waktu 1 minggu. Nah, saya duga dengan keras kalau jaksa penuntut umum tidak lakukan dakwaan ulang terhadap putusan sela ini, diduga ada permainan yang menyesatkan gitu loh. Sementara itu, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hafal perkalian. Seorang guru di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diduga menganiaya sejumlah siswa SD. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di Sindo siang pemirsa, hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Basarnas sudah hadir. Tim SAR gabungan menemukan satu korban meninggal dunia di perairan Pulau Matalang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi membengkak dan sulit dikenali setelah diduga terombang-ambing di laut selama 9 hari. Setelah dievakuasi ke Pulau Matalang, jenazah langsung dibawa menggunakan kapal SAR menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Setibanya di Makassar, jenazah diserahkan kepada tim DVI Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi. Hari ini memasuki hari ke-9 dan pada pukul 12.00 lokal time, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang korban dalam keadaan meninggal dunia di perairan Pulau Matalang dan langsung dievakuasi ke Pulau Matalang. Hingga hari ke-9 operasi SAR, dari total 76 korban, sebanyak 58 orang dinyatakan selamat. 4 orang meninggal dunia dan 14 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan pun terus melanjutkan penyisiran sekitar lokasi tenggelamnya KM Nurul Salsa dengan harapan seluruh korban segera ditemukan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Lues mundur dari jabatannya. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luwes ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nepi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angku sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luwes masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, A-News melaporkan. Sedikitnya 300 ASN di lingkungan Pemkab Asahan diduga gunakan fake GPS atau GPS palsu untuk manipulasi absensi. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Asahan dikabarkan kedapatan menggunakan fake GPS untuk mengelabui titik koordinat absensi kehadiran kerja. Para ASN ini memasukkan absensi elektronik dalam pengisian data masuk dan pulang kerja tanpa harus hadir di kantor. Padahal, sistem absensi yang diterapkan cukup ketat, yakni dengan identifikasi wajah yang mengharuskan ASN berada di lokasi kantor serta memiliki batas waktu absensi pagi dan sore. Inspektorat Kabupaten Asahan membenarkan laporan dugaan kecurangan tersebut. Ada 300 lebih pegawai yang masuk dalam data laporan. Pihak inspektorat selanjutnya akan meminta keterangan dari pegawai yang kedapatan curang dalam absensi. Lebih kurang ya, kalau kemarin itu hitung kasarnya sekitar lebih kurang 300-an. Jadi pemeriksaan itu semua yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diperiksa terkait dengan apa-apa yang menjadi kesalahannya, terutama terkait disiplin. Jadi nanti kita akumulasi ya kalau terkait berapa lama nanti dia menggunakan. Nantinya, jika terbukti melanggar aturan, ASN yang memanipulasi kehadiran kerja akan dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Pemirsa, dari hasil penyelidikan dan rekam medis, Dr. Koas yang meninggal di kamar mandi penginapan di Kota Metro Lampung disebabkan oleh sakit yang diderita. Penyebab kematian Muhammad Zulfikar Drakel, Dr. Koas yang ditemukan meninggal di kamar mandi penginapan di Kota Metro Lampung akhirnya diketahui. Setelah penyelidikan, pemeriksaan saksi dan analisa, serta hasil otopsi, Polres Kota Metro dan Polda Lampung menyimpulkan kematian korban bukan disebabkan oleh tindak pidana. Dari rekam medis milik dokter muda tersebut diketahui selama ini menderita penyakit yang membuat kondisi kesehatannya terus melemah. Namun polisi tidak menjelaskan secara rinci penyakit yang diderita. Hasil TKP, saksi, analisa, olah TKP, kesimpulannya bahwa tidak ada unsur tindak pidana. Diketahui sebelumnya, pada 21 Juli lalu, Dr. Koas asal Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di dalam kamar mandi sebuah penginapan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung.
Korban baru dievakuasi usai pengelola penginapan dapat laporan dari rekan korban yang curiga korban tak dapat dihubungi dan juga tidak pernah keluar dari kamar selama 2 hari. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan. Tak hafal perkalian, seorang guru di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diduga menganiaya sejumlah siswa SD. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mengajar sebuah SD di Lubuk Linggau diduga melakukan kekerasan ke sejumlah siswa. Guru berinisial RP ini diduga memukul sejumlah siswanya dengan mistar kayu atau penggaris panjang berbahan kayu, hingga korban mengalami luka lebam di tangan dan kakinya. Akibat tindakan kekerasan ini, siswa yang menjadi korban pemukulan mengaku mengalami trauma pasca kejadian. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab oknum guru memukuli para siswanya karena tidak hafal perkalian. Pihak sekolah mengaku baru mengetahui kejadian ini usai orang tua siswa memposting ke media sosial tentang luka lebam anaknya akibat dipukul gurunya. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung memanggil guru RP untuk dimintai klarifikasi dan memanggil siswa serta orang tua siswa guna mengungkap kronologi kejadian. Saya selaku pimpinan di sini sangat menyayangkan kejadian ini dan saya tidak menginginkan adanya kejadian seperti ini. Ya. Jadi karena ini sudah terlanjur, sudah terjadi, kita tidak bisa lagi nela, ya. Jadi gimana caranya ini kita selesaikan dengan cara baik. Sementara itu, orang tua siswa yang tidak terima dengan tindakan penganiayaan ini langsung melaporkan ke SPKT Polres Lubuk Linggau. 5 siswa datang bersama orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu apabila ada korban lain akibat dari perbuatan tersebut akan kita terima laporan. Dugaan penganiayaan ini masih ditangani pihak kepolisian. Selanjutnya, penyidik akan memeriksa para korban, saksi maupun pihak terlapor guna mengungkap secara utuh kronologi kejadian sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Ia diduga melakukan penganiayaan terhadap stafnya. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan, Andi Tenri Wali Nonong, dilaporkan ke polisi. Seorang staf sekretariat DPRD Bone melaporkan Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong di Mapolres Bone atas dugaan penganiayaan. Dugaan penganiayaan ini diduga gara-gara kue yang akan disediakan untuk tamu kantor. Korban merupakan PPK paruh waktu. Kejadian ini berawal saat korban diminta menyediakan kue untuk 2 tamu. Korban melaksanakan perintah dengan menyediakan kue di ruang penerima tamu. Namun tak lama, korban kembali ditelepon untuk menyediakan kue lagi karena ada tamu yang akan datang. Korban menjawab kue telah dibagi 2. Langsung bertanya saja mana itu kue karena ada lagi tamu 1. Terus setelah di situ dipanggil sama ketua DPR, baru pergi maka di ketua DPR. Setelah sampai di samping ketua DPR langsung itu kue 1 bosera, satu-satu kue di muka aku. Korban mendatangi Mapolres Bone dan melaporkan dugaan penganiayaan. Polres Bone membenarkan laporan ini. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tahun pembangunan ruang kelas diabaikan. Puluhan siswa sekolah dasar di Desa Bantar Karet, Kabupaten Bogor terpaksa belajar di lapangan beratapkan terpa. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, ratusan siswa sekolah dasar juga belajar di tenda lantaran sengketa lahan. Miris karena tak kunjung dibangun selama 3 tahun terakhir. 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Cadas Lier, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor belum bisa digunakan. Kini di tahun ajaran baru, 49 murid terpaksa belajar di lapangan sekolah dengan hanya beratapkan terpal dan berlantai terpal. Siswa bahkan harus berinteraksi di teriknya panas matahari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera membangun 3 kelas agar belajar mengajar kembali normal dan nyaman bagi siswa maupun guru.
nggak enak, kurang enak karena takut banget ininya kalau kena angin kencang gitu, takut roboh, takut ininya pegel-pegel. Pengen nggak sekolah ini dibangunin? Pengen banget, soalnya kalau dibangunin pasti enak seperti sekolahan yang lain, seperti kelas-kelas yang lain. Inisiatif kepala sekolah ya, karena kita kekurangan ruang kelas, jadi kan guru itu bergantian, shift pagi dan siang. Nah, dulu yang satu minta tolong pas waktu gitu kan, karena ini. Yang satu lagi ini masih banyak pelajaran, jadi berebut di situ gitu, jadi agak ada sedikit pertentangan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, kondisi miris juga dialami ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Relpak 2, Kecamatan Geger, yang diusir dari sekolah mereka. Mereka pun terpaksa belajar di tenda-tenda dengan atap terpal, hingga di musola milik warga setempat. Dengan alas tikar seadanya, mereka harus belajar tanpa meja dan kursi. Bahkan sesekali mereka harus rela terkena hembusan abu tanah yang tertiup angin. Hal ini terjadi karena ahli waris tanah yang menjadi lokasi bangunan sekolah memenangkan gugatan sengketa lahan. Pihak sekolah dengan jumlah siswa 226 orang ini pun mengaku tak bisa berbuat banyak, selain tetap mengupayakan agar proses belajar mengajar tetap terlaksana. Karena sekolah kita disegel sama pemilik tanahnya. Terus harapannya adik-adik? Harapan sekolah bisa, ya. Pengen sekolah lagi di sana. Kalau bisa sih bikin yang baru. Pihak Pemkab itu berdalih katanya lahan kami itu sudah masuk aset mereka sejak tahun 2002. Lalu dia mempertanyakan kenapa kok bisa jadi sertifikat pada tahun 2021. Ini sudah dijawab oleh putusan PT UN Surabaya bahwa kami menyatakan dengan tegas pencatatan tanah tersebut sebagai aset Pemkab daerah itu melanggar hukum. Kenapa kok dikatakan melanggar hukum? Karena pada tahun 2002 kami atau orang tua kami sebagai ahli waris tidak pernah dimintai persetujuan pengalihan hak tanah. Menurut pemilik lahan, tidak ada itikat baik dari Pemkab Bangkalan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan ini, sehingga ia terpaksa melarang segala aktivitas di atas lahan miliknya. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat, Taufik Syahrawi dan Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Ya, terinspirasi dari aksi bersih lingkungan yang dilakukan Pandawara Group, 4 siswa sekolah dasar di Purwakarta secara sukarela turun langsung merawat lingkungan dengan bersih-bersih sampah. Empat siswa SD Negeri 5 Negeri Kaler berinisiatif membentuk kelompok kecil yang terinspirasi dari Pandawara Group, yakni Pandawara Cilik. Dengan peralatan seadanya seperti kantong plastik dan alat pembersih, ember, hingga sarung tangan, mereka turun langsung membersihkan selokan dari depan hingga ke belakang lingkungan setempat. Meski harus hati-hati terhadap bahaya pecahan kaca dan paku, semangat mereka tidak surut demi mencegah timbulnya penyakit dan sarang nyamuk. Awal mula saya lagi diam sama abang latar. Lihat ada aliran selokan yang tersumbat. Terus? Berinisiatif bikin grup. Nah lalu aku ambil sarung tangan sama kresek sama apa, aku langsung ngambilin si sampah yang diselokan. Kenapa kamu pengen bersihin lingkungan? Biar peduli biar gak ada penyakit, nyamuk. Biar gak ada penyakit. Emang Arka dan Rafa itu menurut pengakuan dari gurunya ketika kegiatan TDBA maupun kegiatan ngosrek itu memang rajin gitu. Jadi apanya mungkin ya anak-anak kami ini bisa bukan hanya menginspirasi untuk di luar, tetapi yang lebih utama adalah menginspirasi anak-anak lain yang ada di lingkungan kami di sekolah ini gitu. Karena saya tidak jumawa bahwa semua anak di sini semua sudah tergerak gitu. Tetapi mungkin dengan 2 siswa ini yang sudah dia terjun bukan hanya di sekolah tetapi di luar, ini membawa tadi perubahan anak-anak yang lain juga mau semangat untuk sama-sama peduli.
Dukungan juga datang dari pihak Kelurahan Negeri Kaler yang berharap aksi inspiratif dari anak-anak ini bisa menjadi edukasi dan contoh nyata bagi warga sekitar untuk lebih peduli terhadap kebersihan. Aksi sederhana namun berdampak besar ini bukti bahwa kepedulian lingkungan bisa dimulai dari usia dini dan dari hal terkecil di sekitar kita. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribda Jessica di studio NTMC Polri. Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Vina dan selamat siang pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas siang hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan pertama, JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dapat kita bersama arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju ke Senayan ataupun Semanggi, juga dari arah Semanggi menuju Kuningan dan Cawang. Siang hari ini dalam kondisi kondusif lancar. Arus lalu lintas pada kawasan ini dapat menempuh kecepatan normal yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan kedua, JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari Cawang menuju Gatot Subroto dalam kondisi ramai, di mana saat ini juga terjadi perlambatan percepatan akibat adanya peningkatan volume arus lalu lintas. Namun untuk kondisi arus lalu lintas dari Cawang menuju ke arah Semanggi dan sebaliknya dalam kondisi kondusif lancar. Secara umum untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai mengalir dengan lancar. Perlambatan percepatan mungkin sesekali terjadi, namun selepasnya dapat kembali dengan normal. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan ketiga, flyover Cawang. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar dari arah tol dalam kota Cawang menuju ke Grogol. Sedangkan untuk dari arah sebaliknya terlihat sedikit terjadi perlambatan percepatan akibat adanya pertemuan arus dari akses keluar tol dan arus dari jalan arteri. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari underpass Cawang, Jalan Mejen Sutoyo menuju ke Jalan Dei Panjaitan dan sebaliknya masih dalam kondisi kondusif lancar. Selalu patuhi mereka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Selanjutnya kondisi arus lalu lintas dari Simpang Prambanan Jogja. Arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi relatif lancar baik dari arah Jogja menuju Klaten ataupun Solo, juga dari arah Jogja menuju Piungan dan Bantul. Meski jalan terlihat lancar, harap para pengendara untuk membatasi kecepatan kendaraan demi keselamatan bersama. Dan kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 283 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 62 luka berat dan 361 luka ringan. Dari 283 kasus laka lantas tersebut, 35% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, MNC University bersama Puspadaya Perindo menggelar seminar pendidikan bagi ratusan kepala sekolah dasar se-DKI Jakarta. Acara yang digelar di Auditorium Raja Wali MNC University Jakarta Barat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.
350 kepala sekolah dasar se-DKI Jakarta antusias menerima sejumlah materi yang dipaparkan dalam seminar yang digelar di Auditorium Raja Wali MNC University, Jakarta Barat. Salah satunya materi psikologi anak agar para pengajar mampu mengenali karakter dan kebutuhan setiap siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, sehingga proses belajar menjadi lebih tepat dan efektif. MNC University juga telah mendampingi sejumlah sekolah dengan menghadirkan mahasiswa untuk mengajar mata pelajaran coding dan bahasa Inggris sesuai kebutuhan sekolah. Nah, kami ingin dengan acara Hari Anak Nasional ini kita bisa lebih berdampak lebih luas se-DKI Jakarta. Kampus harus menjadi problem solver. Jadi apa yang diminta oleh mereka harusnya kita bisa penuhi. Sebagai pemerintah daerah, sebagai sekolah satuan pendidikan dan juga masyarakat, termasuk keluarga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana siswa-siswa kita betul-betul merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Melalui berbagai pelatihan diharapkan membantu meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi tantangan pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Sudah akan berjalan di semester ini, guru coding dengan guru bahasa Inggris, itu mahasiswa magang dari MNC, Bapak Ibu dosennya luar biasa, selalu standby untuk menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan kami, di workshop kami, sangat respon dan sangat-sangat membantu kami. Melalui sinergi MNC University, Puspadaya dan sekolah, kualitas pendidikan di DKI Jakarta diharapkan terus meningkat sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Iran merilis peluncuran rudal dan drone dari gelombang 25 operasi Nasr II yang ditembakkan ke pangkalan Faisal dan Prince Hassan milik Amerika Serikat di Yordania. Sebelumnya serangan rudal Iran yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Yordania menewaskan 2 prajurit Amerika Serikat. Serangan ini juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Iran. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan terintimidasi untuk mengubah kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade untuk menolak masuk warga Israel. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan mengusir seluruh warga Israel jika diketahui berada di Malaysia. Pernyataan itu sebagai respon atas ancaman para anggota Parlemen Amerika Serikat bahwa Washington akan menangguhkan bantuan untuk Malaysia jika Anwar tidak mengubah kebijakan anti-Israel. Menurut Anwar, Malaysia tidak melanggar hukum internasional apapun hanya karena memiliki kebijakan seperti itu. Meski konsekuensinya, beberapa anggota Parlemen Amerika Serikat meminta pemerintah Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonominya dengan Malaysia yang dikabarkan akan mendeportasi seluruh warga negara Israel dengan kewarganegaraan ganda jika ditemukan berada di Malaysia. Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Vietnam dan Indonesia diunggulkan bakal tampil dominan di grup A Asian Handicap 2026. Di bawah asuhan pelatih John Herdman, skuad Garuda dinilai memiliki skuad sangat kompetitif. ASEAN Handicap 2026 bergulir mulai 24 Juli. Sebagai juara bertahan, Vietnam menjadi unggulan di grup A. Selain Vietnam, grup A juga dihuni Kamboja, Indonesia, Singapura, dan Timor Leste. Vietnam datang dengan misi mempertahankan gelar juara. Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan berambisi menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara ASEAN Championship. Timnas Indonesia juga diperuntukkan sebagai salah satu favorit. Setelah 6 kali hanya menjadi runner-up, skuad Garuda tentu berambisi mengakhiri puasa gelar juara. Menandai 30 tahun turnamen, Indonesia punya momentum untuk menjadi raja Asia Tenggara. Di
Di bawah komando pelatih John Hetman, Indonesia memiliki skuad kompetitif serta keuntungan jadwal turnamen. Sebab ASEAN Hyundai Cup digelar bertepatan dengan masa pramusim Liga Eropa sehingga klub bisa lebih longgar melepas pemain. Vietnam menjadi rival utama, sementara Singapura dan Kamboja berpotensi menebar kejutan. Usai menjalani pemusatan latihan hampir 3 pekan di Gianyar, Bali, Timnas Indonesia memasuki penghujung persiapan jelang ASEAN Hyundai Cup 2026. Pelatih John Hetman telah mengantongi 26 nama pemain yang siap tempur untuk mengarungi kompetisi. Timnas Indonesia telah mencapai akhir masa pemusatan latihan jelang melakoni laga di ASEAN Hyundai Cup 2026. Selama pemusatan latihan, seluruh pemain difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, pembentukan taktik, serta membangun kekompakan tim. Dalam fase kedua, skuad Garuda juga menjalani laga uji coba tertutup melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Bagi tim pelatih, hasil pertandingan bukan menjadi prioritas, melainkan menilai perkembangan permainan dan penerapan taktik yang telah dilatihkan selama pemusatan latihan. So, the result wasn't that important. What was important was the process, to see players get minutes in their legs, and more importantly, to see our tactical identities start to come out against good opposition. So all in all, it was a good day for us, and we've seen progress. John Hetman mengungkapkan telah menetapkan 26 nama yang akan dibawa dalam turnamen. Itu artinya ada penambahan 2 pemain dari 24 pemain yang dibawa saat laga uji coba melawan Bali United. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.